Belakangan ini marak sekali kasus penipuan. Kedoknya pun bermacam-macam, mulai dari memamerkan harta yang sesungguhnya tidak benar-benar mereka punya. Mengaku sultan, tapi nyatanya penipuan. Menggunakan ketampanan dan foto-foto kemewahan untuk memikat hati orang yang sedang menjadi incaran. Jangan sampai kamu menjadi korban dan percaya begitu aja dengan apa yang mereka ceritakan. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati, khususnya kalau kamu punya ciri-ciri berikut ini. Inilah tanda-tanda kamu mudah tertipu. Jangan jadi manusia kepo. Hah? Maksudnya apa, Miss Mary? Tunggu dulu. Kepo yang saya maksud ini bukan bahasa gaul yang kamu kenal. Tapi kepo ini adalah sebuah singkatan. Yang pertama, K. Kurang waspada dan mudah iba. Nah, memberi itu memang baik. Memiliki rasa empati kepada orang lain yang kekurangan dan kesusahan itu wajib. Nah, tapi memberi pada orang ya harus tepat dan juga benar. Itu jauh lebih baik. Nah, di dunia ini kamu akan menemui berbagai macam karakter orang dengan segala macam intriknya. Dan ada beberapa orang yang tega untuk memanfaatkan rasa iba yang kamu miliki sendiri hanya demi keuntungannya sendiri. Tapi saya bukan meminta kamu untuk jadi orang yang apatis ya. Jangan juga jadi orang yang curigaan. Tapi saya hanya mengingatkan kamu untuk tetap waspada. Jangan sampai kebaikan hatimu dimanfaatkan oleh orang. Nah, nantinya justru akan membuat kamu kesal dan membuat kamu jadi lelah untuk berbuat baik, membuat kamu kecewa. Nah, jadi kalau kamu dibekali pikiran, kamu memiliki hati nurani, kamu juga dibekali akal oleh Tuhan sebagai bekal untuk kamu menjalani hidup di dunia ini. Tetaplah memiliki hati yang tulus ketika kamu memberi, tapi jadilah cerdik di berbagai situasi. Yang kedua, E. Nah, E yang saya maksud yakni ego tinggi. Apakah kamu termasuk orang yang kalau dipuji, suka lupa diri, terbang ya, langsung lupa diri dan kamu rela melakukan apapun juga untuk orang yang memuji kamu? Hati-hati, nah jika kamu memiliki sifat seperti ini. Nah bayangkan ya, jika kamu masuk ke sebuah toko, terus pramuniaganya yang pandai nih, yang pintar, biasanya mereka akan tahu cara menghadapi pembeli yang memiliki ego tinggi. Biasanya sedikit pujian aja, waduh, ego kamu langsung ditantang. Dan dengan mudahnya kamu akan membeli barang yang ditawarkan. Kamu akan klepek-klepek, klepek-klepek termakan oleh ego kamu sendiri karena kamu nggak ingin dipandang remeh, nggak ingin dinilai bahwa kamu nggak mampu membeli barang tersebut. Oke, nah jadi hati-hati. Ayo, apakah kamu pernah mengalami hal ini? Ngangguk-ngangguk ya, yang tadinya mungkin nggak mau beli atau sebenarnya kamu nggak perlu atau nggak butuh barang itu, cuma karena ego kamu tinggi, gengsi, ya udah akhirnya beli deh barang tersebut demi mempertahankan ego. Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai karena ego kamu terlalu tinggi malah jadi membuat rugi diri sendiri. Yang berikutnya, P. Nah, P ini panikan. Oke, dan jika kamu orang yang panikan, kamu perlu lebih waspada. Kenapa? Karena orang yang panikan itu biasanya berpikir tanpa menggunakan logika. Ketika panik, kamu nggak bisa berpikir jernih. Jadi kamu akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh orang lain atau dikendalikan oleh situasi tersebut. Nah, contoh kasusnya seperti ini ya. Ini sering banget terjadi. Ketika kamu ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan bahwa orang terdekat kamu mengalami kecelakaan dan harus dioperasi sehingga membutuhkan sejumlah dana yang harus segera kamu transfer. Nah, jika kamu tergolong orang yang panikan, saat itu juga mungkin kamu nggak bisa berpikir jernih dan perasaan kamu kalut gitu, khawatir, astaga gimana nih, dan akhirnya kamu akan menuruti semua yang diminta oleh orang tersebut tanpa kamu sadari. Nah, terkadang saat panik kamu juga akan sulit untuk bisa menggunakan logika. Jadi sebaiknya sebelum bertindak, kalau kamu panikan, coba tenangkan diri, coba hubungi kerabat atau rekan yang bisa kamu mintai konfirmasi, beri sedikit jeda waktu untuk diri kamu sendiri agar bisa berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tidak akan kamu sesali. Yang terakhir, O. Nah, O ini adalah orang yang serakah dan pelit. Nah, ini adalah ciri-ciri kalau kamu mudah tertipu, yaitu orang yang serakah dan pelit. Apa hubungannya Miss Mary? Oke, gini. Kamu gak mau bersedekah,
tapi maunya hanya keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nggak mau kerja, tapi pengennya berlimpah harta kaya raya. Nah, hati-hati karena sifat tamak manusia itu bisa mengaburkan logikanya. Pengennya instan, pengennya cepat, pengennya nggak usah keluar modal, tapi uangnya jutaan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Contohnya nih, misalnya kalau ada orang yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang menjanjikan. Wah, kamu merasa silau dengan keuntungan yang ditawarkan tanpa menyelidiki dan cari tahu sebelumnya. Kamu percaya aja dan kamu menginvestasikan semua uang yang kamu punya hanya karena keuntungan investasi yang dijanjikan. Tanpa ada harta tersisa gitu ya, tapi ujung-ujungnya ya udah keuntungan investasi hanyalah janji belaka. Ya, nggak ada wujudnya. Karena mungkin kamu juga nggak pernah mencari informasi lebih detailnya. Oke, nah jadi hati-hati. Kalau kamu nggak mau berbagi dan memilih untuk menginvestasikan uang kamu untuk keuntungan yang semu, hati-hati karena bisa saja itu hanya ilusi belaka. Jika kamu diberkati Tuhan dengan begitu banyak rezeki, nggak ada salahnya loh untuk kamu berbagi. Nggak ada kok orang yang hidupnya miskin hanya karena berbagi. Tapi justru orang yang gemar berbagi, hidupnya akan semakin diberkati. Nah, itu yang saya yakini. Nggak ada hitungan matematikanya, tapi itulah hukum alam yang bekerja. Nah, jadi jika nggak mau jadi korban penipuan, ingat ya, nggak boleh punya sifat kepo. Kepo itu apa? Kurang waspada dan mudah iba, ego tinggi, panikan, dan orang serakah dan pelit. Waspadalah, waspadalah. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu yang menjadi pelakunya dan menipu orang lain. Kalau kamu adalah penipu itu, bertobatlah, bertobatlah. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah.